Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdun Agus Salim. Saya adalah guru PAI di SMP Naringgul Cisolok, Yayasan Nurul Alam. Dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon angkatan ke-1 tahun 2021. Pada saat pembelajaran, siswa sudah membaca bahan ajar yang akan disampaikan oleh guru. Dalam hal ini ada dua model yang diterapkan dalam pembelajaran, yaitu asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus, siswa dapat mengakses bahan ajar, video pembelajaran, dan LKPD serta bahan evaluasi yang nanti akan dikerjakan melalui WhatsApp group. Secara sinkronus, siswa juga dapat melaksanakan pembelajaran bersama guru melalui aplikasi WA group. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali di gedung tercinta SMP Naringgul Yayasan Nurul Alam. Itu adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebab mungkin di masa pandemi ini kita tidak bisa berkumpul semua, hanya sebagian saja sesuai jadwal yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah. Gimana anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat, sehat, yes. Sekali lagi biar semangat. Alhamdulillah, hebat, sehat, yes. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat buat kita dalam mencari ilmu, sehingga imun kita bisa lebih meningkat lagi, ya. Selanjutnya biar lebih barokah pelajaran kita, karena segala sesuatunya Allah juga menjadi bantuan buat kita, terutama doa, ya. Setiap hal yang baik kita harus diawali dengan doa. Silakan untuk Tiara untuk berdoa, dipimpin ya. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Tiara telah memimpin berdoa teman-teman semuanya, ya. Selanjutnya Bapak akan absen yang jadwal kebagian hadir hari ini, dan sebagian teman kalian ada yang di rumah karena pandemi, ya, tentunya. Tapi alhamdulillah teman-teman kalian sudah masuk absensi di WA group kelas, ya, sebagai yang dibagikan oleh Bapak. Pertama, Ahmad ada? Oh ya, sehat Ahmad? Sehat. Alhamdulillah. Benny ada? Hadir. Oh ya, sehat Benny ya? Sehat. Tiara? Oh ya, Benny ya, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hari ini Bapak akan melanjutkan bab, yaitu tentang dengan ilmu pengetahuan
semua menjadi lebih mudah. Yang mana di bab kemarin kalian telah membahas tentang kebersihan ya, bab taharah. Gimana, udah dihafalin? Udah? Oh iya ya. Terima kasih. Tolong setiap pelajaran yang disampaikan setidaknya kalian dibaca kembali lah di rumah. Dan di bab ini juga Bapak kan udah membagikan, men-share di WA group. Anak-anakku sekalian, selanjutnya biar kalian lebih mudah memahami dalam materi ini, Bapak akan menayangkan secara singkat PowerPoint yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya kalian tadi Bapak mengawali semangat ya dalam mencari ilmu, sehingga insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, kita akan menemukan tujuan hendak dicapai oleh kita. Tentunya seperti pembelajaran pada saat ini, pada bab dengan ilmu pengetahuan semuanya akan menjadi lebih mudah. Tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Pertama, kalian dapat menjelaskan. Jadi di dalam pelajaran ini kalian nanti setelah belajar bisa menjelaskan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan benar. Itu harapan Bapak ya. Setelah Bapak menyampaikan, kalian tadi bisa menjelaskan. Selanjutnya, kalian juga dapat menjelaskan kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan benar. Jadi ada dua surat yang harus kalian pelajari, yang harus kalian hafalkan selain dari ayat Al-Quran, artinya dan kandungannya. Karena tadi tujuannya kalian harus bisa menjelaskan kandungan. Selanjutnya ada yang harus kalian pahami dari tujuan pembelajaran ini, bisa menjelaskan kandungan hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Yang keempat, kalian juga bisa mengidentifikasi. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita bersama-sama dari surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 kita identifikasi mana hukum bacaan alif lam syamsiyah, mana hukum bacaan alif lam qamariyah, sehingga kita terutama kalian bisa memahami. Yang kelima, kalian juga dapat melafalkan. Entah kemarin Bapak udah men-share dari grup WA. Yang paling utama mungkin pertemuan ini hanya kita berfokus di surat Ar-Rahman ayat 33. Kalian udah mungkin menulis, membaca artinya, nanti kita telah kandungannya. Jadi kalian harus bisa nanti melafalkan hafalan, bacaan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Itu tujuan dari pembelajaran bab dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Gimana anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Udah bisa memahami tujuan pembelajaran kita? Oh iya, terima kasih kalian
bisa memahami ataupun memperhatikan. Nanti lebih jelasnya Bapak akan bahas di surat Ar-Rahman. Nah ini jadi pokok bahasannya tidak panjang. Kalian cukup satu yang harus kalian pahami itu adalah kalian mengerti di Quran surat Ar-Rahman tadi ayat 33, Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis tentang menuntut ilmu. Nah, mungkin karena tujuan utama kita adalah di pertemuan ini adalah di surat Ar-Rahman, mari kita sama-sama kita baca dulu. Coba siapa? Tiara mau membaca? Gimana? Oh, lagi ada halangan ya? Oh ya, gak apa-apa, gak boleh ya. Kalau perempuan lagi ada halangan, mungkin ganti oleh Ahmad. Bisa Ahmad? Bapak percaya kalian udah bisa membaca, bahkan udah menulis di rumah. Tapi Bapak akan mencontohkan, Bapak akan membaca, nanti kalian perhatikan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mencerna, kalian bisa sama-sama nanti melafalkan ya. Karena setelah ini mungkin nanti ada diskusi khusus di surat Ar-Rahman ini, pertemuan kita pertama kali. Silahkan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul adzim. Silakan Tiara mau membaca artinya? Ya. Ya, benar. Jadi dalam artinya, coba yang lain perhatikan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, dalam surat ini adalah peringatan buat kita. Bahkan salah satunya memotivasi buat kita. Coba kalian mungkin tahu, menurut kalian yang punya ilmu itu siapa sih? Coba siapa? Ya betul, Ahmad, betul. Jadi yang punya ilmu itu adalah Allah. Gak ada misalkan sekarang, walaupun memang kalau di alam dunia ini ada yang SMP misalkan, sama itu juga punya ilmu tingkatnya SMP. Ada yang lulusan SMA sama punya ilmu, hanya batasannya SMA. Ada yang S1, S2, S3, profesor bahkan, sama itu pun punya ilmu. Tapi itu kembali ilmu yang diberikan Allah itu adalah qalil.
Kita harus ingat, yang maha mengetahui yaitu Allah yang punya ilmu. Karena Allah memiliki sifat apa? Al-alim, yang maha mengetahui, maha berilmu. Makanya kalian setiap mau belajar berdoa dulu biar kalian belajar dilancarkan. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Di sini kan ada 2 surat yang akan dibahas tentang menuntut ilmu ya. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Ada surat Ar-Rahman, ada surat Al-Mujadilah dan hadis. Pada kesempatan pertemuan ini kita akan membahas surat Ar-Rahman ayat 33. Namun sebelum kita melanjutkan, mungkin untuk lebih semangat nih di suasana pagi ini, siapa yang mau bernyanyi? Saya Pak. Oh, boleh. Tiara boleh. Silahkan kalau mau menyanyi dulu, biar kita belajarnya lebih fresh. Silahkan. Ya Pak. Tapi saya malu Pak. Jangan malu-malu Tiara. Ini kan sama-sama, semua juga teman. Ya. Liyadani yumna wal yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a alimhamu asababatu awusta abinsiru itu Pak, mungkin hanya segitu. Terima kasih Tiara. Tepuk tangannya teman-teman semua. Wah, bagus ya Tiara. Walaupun baru kelas 7 udah memperlihatkan potensinya ya, potensi nanti bisa dikembangkan di pelajaran seni. Selanjutnya coba mungkin ada yang udah mempelajari karena Bapak kan udah nge-share di WA grup. Silahkan Atika, coba kandungan surat Ar-Rahman apa saja? Coba Atika dibaca. Ya Pak, saya sudah membaca di rumah. Yang pertama yaitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Betul. Jadi tadi pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Sebab kita sebagai makhluk yang berakal, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus memiliki ilmu, harus beda dari yang lain. Karena dengan ilmu seseorang bisa menciptakan hasil karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalkan presiden kita dulu siapa yang bisa menciptakan kapal? B.J. Habibie. Oh betul. Jadi kalian ingatkan sejarah itu tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. B.J. Habibie itu adalah profesor yang ada di Indonesia yang bisa menciptakan kapal terbang. Itu kebanggaan. Jadi kita juga sebagai generasi muda, kalian ini potensinya, belajarlah. Harus punya ilmu pengetahuan, baik teknologi, terutama kita jangan istilahnya teknologi, ilmu pengetahuan dunia saja, tentu akhirat juga harus kita pelajari. Selanjutnya ada, coba Ahmad, yang kedua apa? Oh betul. Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa mengetahui benda-benda langit. Coba apa saja benda langit Denny? Tuh, ada bulan,
ada bintang. Terus banyak ya, banyak tentunya. Di antaranya tadi yang disebutkan. Jadi dengan ilmu pengetahuan bahkan kita bisa mengetahui kapan akan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Pakai apa? Dengan alat teropong misalnya. Itu kan hasil ilmu pengetahuan. Kalau dulu diperkirakan, kalau sekarang dengan palak, dengan ilmu kita bisa mengetahui akan terjadinya gerhana dan kejadian-kejadian yang mungkin bisa diperkirakan oleh manusia. Selanjutnya, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Mana sih angkasa raya itu? Dunia ini termasuk yang ada di atasnya. Kan suka ada orang yang menjelajah bumi. Ada orang yang menjelajah sampai bulan. Ada orang yang menjelajah sampai Mars. Itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau dulu mungkin ramenya siapa? Aladin. Ada yang naik sajadah. Itu kadang imajinasi saja. Tapi kalau ilmu pengetahuan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti kapal terbang. Astronot itu adalah naik hasil dari ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya coba Rudi dibaca. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Dan akal ini harus diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Nah, kalian sekarang belajar pagi-pagi berangkat walaupun tadi keadaan pandemi kita harus menjaga diri, tapi tetap belajar itu menjadi kewajiban. Carilah ilmu mulai dari kalian dilahirkan sampai kembali lagi ke alam kubur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita mencari ilmu, belajar dan belajar. Selanjutnya setelah belajar harus berkarya. Misalkan ada sekolah yang ke SMA, ke SMK, mungkin kalau nyangkut pekerjaan ke SMK misal, itu bisa berkarya nantinya, menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja. Selanjutnya ada dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru untuk kehidupan yang baik. Jadi nggak ada yang dilahirkan langsung pintar. B.J. Habibie nggak langsung pintar, tapi belajar. Bahkan kata Pak Habibie waktu hidup, seandainya setiap malam tidak melakukan tahajud, mungkin kepala ini bisa pecah. Kenapa? Jadi dikembalikan kepada Allah. Bahkan seperti sekarang di masa pandemi, karena dengan ilmu pengetahuan, tadi dengan berkarya, kan bisa diantaranya ada yang menciptakan vaksin. Vaksin untuk pencegahan corona. Ada Moderna, ada vaksin yang lainnya. Mungkin orang tua kalian termasuk bapak udah divaksin untuk menjaga imun. Itu adalah hasil ilmu pengetahuan. Sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya kita akan mengadakan pembagian kelompok ya, berdiskusi baik yang ada di ruangan ini maupun nanti yang ditugaskan melalui WA group. Itu nanti kita akan mendiskusikan kandungan surat Ar-Rahman dan mengambil intisarinya. Nanti ada perwakilan yang ke depan, silahkan hasil dari diskusi. Ya, silahkan dibagi tempatnya sesuai dengan yang sudah Bapak tugaskan di minggu yang lalu. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di hari ini kalian tadi setelah belajar dari awal, kalian diberi tugas
isi kandungan dari surat Ar-Rahman. Mungkin untuk hari ini karena waktu juga yang tidak bisa kita berlama-lama di sekolah ya. Jadi mari kita simpulkan intisari dari surat Ar-Rahman, kandungan surat Ar-Rahman. Coba Rudi, yang ke-1 apa? Jangan malu-malu Rudi, coba Titin. Ya Pak. 1. Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Ya. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa mengetahui benda-benda langit. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Nah, betul. Yang keempat, manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, dan akal ini harus diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dan yang terakhir, dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, terima kasih Tin telah menyimpulkan kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya kalian harus mempersiapkan untuk minggu depan ya, minggu depan pertemuan yang kedua kita akan membahas kandungan. Pertama mungkin kalian pindahkan dulu, tulis ya karena Bapak udah nge-share. Tulis surat Al-Mujadilah ayat 33 ayat 11 ya, ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Tulis suratnya, tulis juga artinya, dan juga telaah kandungannya itu untuk minggu depan ya. Mungkin kita supaya hari ini lebih maksimal dalam pembelajaran, Bapak udah nge-share untuk penilaian ya, untuk refleksi di WA group. Karena walaupun kalian ada yang bagian ke sekolah dan teman kalian tidak ke sekolah, tapi karena di sekolah kan jangan lama-lama. Jadi kalau pekerjaan ya tes nanti dikerjakan di WA group dan nanti di-share di grup WA kelas. Hari ini mungkin cukup kita berdoa sama-sama supaya pembelajaran hari ini lebih berkah. Silakan sekarang Titin untuk berdoa menutup pelajaran ini. Ya Pak. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan surat Al-Asr. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya dari Bapak sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah pembelajaran selesai, siswa diminta mengerjakan LKPD dan evaluasi. LKPD dan evaluasi disampaikan melalui WhatsApp group agar bisa diakses oleh semua siswa-siswi kelas 7 SMP Naringgul Cisolo. Kemudian evaluasi juga disampaikan untuk mengetahui dan mengecek sejauh mana materi yang disampaikan bisa diserap dan dimengerti siswa.
baik melalui tes pilihan ganda dan uraian. Demikian video peer teaching ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.